Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita semua khususnya yang hadir Allah Ta'ala izinkan untuk bisa pergi haji dan umrah. Amin ya Allah. Amin. Sehingga kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. MC kita Ustadz David Khalik beserta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC kita bahwa pembahasan kita adalah surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Faqala ta'ala, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dalam istilah mustahik zakat ini namanya ibnus sabil. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa? Lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya para pemboros itu merupakan saudara-saudara setan. Dan setan merupakan makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Nah Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun Anda berada. Kesimpulan daripada ayat ini dari berbagai macam tafsir seperti tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Muyassar dan juga tafsir Al-Wajiz. Dan mungkin juga tafsir-tafsir yang lain yang tidak jauh berbeda. Bahwa ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Apakah gerangan? Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga. Bahwa keluarga kita mempunyai hak atas harta-harta kita. Tentu dari yang paling terdekat. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua adalah membantu orang yang membutuhkan, termasuk juga orang miskin dan musafir. Dua kategori ini merupakan orang yang masuk dalam mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat Bapak Ibu? Orang yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham? Paham. Jelas? Alhamdulillah. Dan poin yang terakhir yang masuk dalam apa yang menjadi pembahasan kita. Di mana kita tidak boleh mengelola harta dengan cara yang boros. Dan harus wajib menghindari daripada sifat boros tersebut. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena yang namanya sifat boros tersebut
tidak lain dan tidak bukan adalah sifatnya setan. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan arahan, informasi bahwa orang yang boros temennya setan. Assalamualaikum. Temennya siapa? Ibu-ibu sama bapak-bapak tahu nggak setan itu apa dan siapa? Yang tidak mau tunduk atas perintah Allah. Ada benarnya juga. Ada juga yang kemudian mengatakan setan itu bukan makhluknya. Assalamualaikum. Salam. Mesti banyak ditegur pokoknya kalau ibu-ibu mah ya. Ya Pak. Setan itu ada yang mengatakan kata sifat. Jadi bukan makhluknya, Ustaz. Tapi siapapun bisa menjadi setan di antara dua makhluk Allah yang bernama jin dan manusia. Makanya ada yang namanya setan kepala hitam. Assalamualaikum. Setan apa? Maksudnya setan kepala hitam siapa Ustadz? Yaitu manusia. Karena di dalam surat An-Nas kita sering baca penggalan ayat. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Maka siapapun orang-orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada perbuatan kemaksiatan untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya setan. Lemes banget. Namanya apa? Setan. Termasuk orang-orang yang boros pada hartanya, Allah Subhanahu wa taala masih menyindir dengan kalimat yang lebih lembut, masih bilang saudara-saudaranya setan. Kalau saya bukan saudaranya lagi, emang dasar setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar apa benar? Benar. Loh kenapa bisa begitu Bu? Kalimat bahasa dan istilah zaman sekarang itu namanya hedonisme. Belibet orang Betawi ngomongnya. Hedonisme, ya kan? Atau hedon. Itu apa sih hedon? Ya tadi boros. Assalamualaikum. Iya. Orang banyak sekarang hidup hedon. Yang menjadi permasalahan adalah kalau emang mampu. Iya kalau emang punya. Iya kalau memang berharta. Wong yang punya yang berharta saja hidup boros, kalau dia Islam nggak boleh, haram. Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan setan. Dasar emang setan. Bener apa enggak? Apalagi duit kagak gegablek kalau kata orang Betawi itu. Kayak tadi judul kita gaya elit ekonomi sulit. Utang di mana-mana, giliran bikin status healing. Assalamualaikum. Benar apa benar? Benar. Betul apa betul? Betul. Jadi intinya orang yang boros hidup hedon adalah saudara-saudaranya